Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, ini khusus untuk teman-teman SDM Kopmu. Ya, kita bertemu lagi di kelas upgrading ya, kelas upgrading bersama masih dengan Ustaz. Ya, ya, saat ini saya ingin membahas tentang uh, ada yang namanya triangle ekonomi mikro. Nah, jadi triangle itu berarti kan segitiga ya, segitiga ekonomi mikro maksudnya. Segitiga ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro ini secara teori terdiri dari tiga pilar ya, terdiri dari tiga pilar. Pilar yang pertama adalah masyarakat miskin ya. Nah, jadi ketika kita harus ketahui bahwa keuangan itu ada banyak ya, ada keuangan kecil, ada keuangan mikro ya. Mikro itu berarti kan dulu kan ada UMKM ya, mikro menengah, ada kecil menengah, karena sekarang ada lagi yang namanya mikro. Mikro itu berarti yang seperti kita lakukan di Kopmu, kita menganut sistem keuangan mikro, bukan sistem keuangan kecil apalagi menengah ya. Jadi dalam konsep ekonomi mikro biasanya ada yang namanya masyarakat miskin. Jadi keuangan mikro ini harus menyentuh masyarakat miskin. Yang kedua ada yang namanya sustainable finansial. Jadi harus ada sustainable finansial, harus ada ketahanan. Lalu ada yang namanya efek ya, efek atau dampak ya, atau kalau Pak Iwan Rudi menyatakan ada yang istilahnya pemberdayaan. Jadi ketika kita menyebutkan ataupun mendeklarasikan diri menjadi sebuah lembaga yang bergerak di keuangan mikro, maka tiga hal ini harus ada. Yang pertama adalah kita, misalkan Kopmu, ketika Kopmu mendeklarasikan diri menjadi lembaga ataupun lembaga yang bergerak di keuangan mikro, maka mau tidak mau ya, suka tidak suka, berarti sebagian besar harus bisa melayani masyarakat miskin ya. Karena kalau kecil itu kan beda lagi tuh ukurannya. Nah, jadi kalau keuangan mikro itu biasanya keuangan yang memang kredit misalkan, ataupun pembiayaan ataupun permodalan itu di bawah 10 juta ke bawah. Nah, kok sekarang kan 10, maksimal 10 juta ya, berarti masuk ke lembaga yang bergerak di keuangan mikro. Maka ketika keuangan mikro, maka secara otomatis yang kita layani adalah masyarakat miskin. Ketika kita mendeklarasikan sebagai lembaga yang bergerak di keuangan mikro, tapi sebagian besar yang dana yang kita gulirkan untuk masyarakat yang berkemampuan, misalkan ya berkemampuan, atau bahkan cocoknya ke ekonomi menengah ataupun kecil, nah berarti kita sudah melenceng tuh ya. Bukannya tidak boleh, mungkin hanya sebagian kecil saja boleh, tapi sebagian besarnya harus dari masyarakat miskin ya. Ketika masyarakat miskin, maka otomatis ada beberapa faktor. Faktornya apa? Berarti kan dia ada ketidakmampuan, atau kita sebutnya bankable, non bankable ya. Maksudnya non bankable. Ketika non bankable, maka ya mau tidak mau berarti anggotanya harus banyak ya. Mau tidak mau berarti harus banyak, harus dipermudah ya, harus dipermudah. Nggak harga sekaku perbankan, tidak sekaku perbankan, dan juga ya lebih bisa menjangkau, dimudahkan ya.
Ini ada non bankable. Ya. Ada yang namanya sustainabilitas finansial. Ketika banyak sekarang itu fenomena bahwa ya termasuk mungkin di Kopmu di internal bahwa kita menyebutnya lembaga keuangan, tapi kita bergeraknya karena kita bersentuhan dengan masyarakat miskin, jadi kitanya terenyuh, ya terenyuh, terbawa suasana, sehingga prinsip-prinsip profesionalnya banyak yang dilanggar. Misalkan harusnya ada analisa risiko, tidak dilakukan analisa risiko, ujung-ujungnya menjadi kemacetan yang banyak. Karena dengan dalih kan yang dilayani adalah masyarakat miskin. Kalau kita tidak profesional seperti itu, misalkan, ya, maka tidak ada sustainability finansial. Kita yang awalnya lembaga keuangan bergerak menjadi lembaga sosial. Nah, ini yang dikhawatirkan nih. Ketika kita mendeklarasikan menjadi lembaga keuangan mikro yang secara sasaran adalah masyarakat miskin, tantangan kita adalah jangan sampai bergeser. Yang awalnya kita lembaga keuangan, ya, yang harus memang profesional, menjadi lembaga sosial, dominan sosial. Bukan berarti tidak boleh ada kegiatan sosial, harus ada kegiatan sosial. Tapi bagaimana cara pandang kita, budaya kita jangan sampai terlalu dominan sosialnya. Karena kalau sosial ya sudah selesai. Mungkin yang sekarang yang dialami oleh Kopmu, ya kita kemarin saya sudah jelaskan bahwa ternyata ketika kita melakukan pembiayaan setelah ada teorinya, dapat teorinya, ada yang desil-desil itu ya, yang kemarin saya sampaikan di yang Puskas Basnas Award itu, pas Puskas Basnas kan ada desil pendapatan ya dari 1 sampai 10. Ternyata anggota kita ini adalah yang paling banyak di desil 1, 2 ataupun 3, yang memang programnya itu harusnya adalah program penyaluran, dalam artian harusnya charity, tidak program pemberdayaan. Ya, mereka pemberdayaan berarti kan di situ harus ada dia bisa dididik, dia bisa melakukan pengembalian. Kalau charity bagi-bagi bis ya, dia masih belum selesai dengan kebutuhan hidupnya. Kalau pemberdayaan berarti setidaknya kebutuhan dasarnya setidaknya sudah cukup terpenuhi. Maka ketika kita terlalu condong ke orang-orang yang tadi, misalkan ya poor of the poor, miskinnya dari yang miskin gitu ya. Nah, jadi miskin tapi dikeraknya kemiskinan. Jadi harapannya ya miskin itu ya sekarang ini miskin pun ya harapannya jangan sampai dikeraknya, tapi harapannya agak sebelah sini. Makanya kemarin disampaikan terkait desil ya, terkait desil kita membuat semacam prioritas, kita nggak ngambil desil 1, 2, 3, tapi kita mulai dari yang keempat. Supaya tadi apa? Supaya kita bisa mencapai sustainabilitas finansial. Ketika lembaga ini mengaku ekonomi mikro, tapi dia lebih kecenderungan sosial, berarti dia sudah hilang jati dirinya. Ya. Jadi secara kelembagaan juga harus sustain. Ketika kita melayani masyarakat miskin, ya dengan anggapan misalkan margin hanya sedikit ya, anggap misalkan dari 1 juta hanya 200.000 gitu ya, belum lagi dengan beban biaya operasional yang besar, maka untuk mencapai sustainabilitas finansial, maka jumlah masyarakat miskinnya ataupun masyarakat yang kita layani itu harus banyak, jumlahnya banyak nih. Apalagi bagi kita nih yang menganut kelompok ataupun Gremlin, ya Gremlin, maka secara otomatis ketika dulu itu ada hitungan. Jadi satu cabang itu ketika saya diajarin oleh Baitul Ikhtiar 2015, 2015, itu satu cabang itu minimal di 3.000 orang. Ini bisa sustain 3.000 orang, dan 3.000 orang ini
harus tercapai dalam jangka waktu 3 tahun. Ya, 3 tahun. Jadi setahun 1000, setahun 1000, setahun 1000. Jadi ini sustain nih. Dengan satu kantor cabang, berarti satu kepala cabang, satu supervisi, lalu ada tim keuangan 2 orang, lalu dengan pendamping. Nah, rasionya satu orang TPL itu bersebanding dengan 300 orang. Itu tahun 2014-2015. Lalu kesini lagi, kesininya lagi, ternyata karena semakin banyaknya lembaga, maka secara perhitungan, ini tuh dengan artian dulu itu 2014, 2015 itu plafon minimal itu 1,5 juta. Plafon minimal. Ya. Sekarang itu bergeser di tahun 2017, 2019, 2020 dengan banyaknya lembaga, apalagi dengan ada yang istilahnya Bank Emok ya, Emok PNM, apa yang ekspansi, maka turun yang dari 3.000 menjadi 2.000 nih, 2.000 orang, 2.000 orang anggota untuk satu cabang, tapi dengan konsekuensi pelapornya naik, dinaikkan menjadi itu dulu kalau tidak salah satu lembaga ada yang di minimal di 2 sampai 3 juta untuk lembaga-lembaga dengan rasionya satu TPL itu TPL 250 sampai 300 orang.